Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Raya Puri Cinere, Masjid Raya Cinere ya. Kalau Puri sebelah sana tetangga ya. Masjid Raya Cinere yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang paling penting dalam hidup ini sebenarnya adalah kita kenal dengan Tuhan kita, sehingga ulama membuat kaidah belajar agama itu dengan sebutan ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Ini bukan hadis, tetapi ini ungkapan bahasa yang dilantunkan ulama agar kita belajar agama itu sebenarnya dimulai dari mengenali Allah. Sebab kalau kita tidak kenal dengan Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu kualitasnya sangat rendah, sangat rendah sekali, untuk tidak mengatakan sia-sia, karena tidak ada yang sia-sia gitu ya. Ibarat kita mau pergi ke satu tempat, tetapi kita tidak tahu tujuan kemana kita mau pergi. Nah begitulah kira-kira ketika kita sholat, berzikir, gak kenal kita yang mana yang disebut dengan Allah itu ya. Allah itu yang mana, bagaimana cara mendekatinya, ini tentu harus kita pelajari tahap demi tahap, pelan-pelan, sampai nanti kita bisa mengenal Allah lebih dalam, lebih rinci pengenalan kita kepada Allah, maka tentu saja lebih baik dan lebih sempurna. Ibu kalau kenal dengan suaminya lebih rinci, tahu wataknya, tahu kesukaannya, tahu ketidaksukaannya, tahu dia kelebihannya, kekurangannya, yang mana mau ditutupi, yang mana yang mau diungkapkan, bagaimana cara menaklukkannya, kan begitu kan? Bagaimana supaya kalau kita minta uang sama bapak langsung cash, kan itu kan? Kalau minta mobil langsung dikasih, misalnya. Kalau minta pakaian untuk ngaji langsung dibeli, nggak ditunda-tunda lagi. Kalau kita tahu rinci begitu, maka otomatis lebih sempurna. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu seperti nabi, para rasul, para wali, termasuk 9 wali songo, itu mereka kenal kepada Allah lebih rinci. Sehingga kalau mereka membutuhkan sesuatu, biasanya karomahnya langsung muncul dengan kedekatan, kenalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenal kepada Allah ini membuat kita semakin yakin sama Allah. Jadi kita gak ada ragu lagi sama Allah itu. Kenapa? Karena mudah kenal, kita benar-benar kenal. Ayat yang dibacakan tadi pengantar, wa man kana bi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini,
maka nanti di akhirat dia lebih buta. Dari mana dulu asal kita? Dari mana asal kita, Bu? Dari tanah. Dari tanah. Dari tanah, dari setetes air yang hina, itu asal jasmani. Ibu jasmani apa rohani? Dua-duanya. Dua-duanya. Jasmani. Dari mana asal rohani kita? Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Ya. Maka kita sebut innalillah Wa wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, kembali ke Allah. Apa yang dimaksud berasal dari Allah? Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang mematikan. Ya, jangan dipahami karena dari Allah berarti ruh kita berasal dari zat Allah. Jangan, ya. Bukan begitu maksudnya. Ya, sebahagian ulama menyebut ruh kita itu diciptakan, sebahagian menyebut ruh itu tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, itu ayat Qur'annya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah ini lewat indra. Ya, ada orang mengenal Allah lewat indra mata, telinga, indra jahir. Maka orang yang menggunakan indra ini, indra jahir, dia hanya sampai kepada level sifat, level af'al. Coba lihat langit itu. Kita lihat langit, ini tutup ya. Coba lihat langit pakai mata hati, pakai hati. Kelihatan nggak langit pakai hati? Walaupun jam mata lihat nggak langit? Lihat ya. Kebayang ya. Kalau saya bilang kelihatan. Melihat pakai hati itu begitu. Pejam kita lihat langit. Tadi kan udah lihat langit ke atas. Kelihatan. Kebayang gitu ya, kelihatan. Nah, ketika kita lihat langit ini kan luas sekali. Luas sekali. Kalau kita ke ujung sana nggak ketemu ujungnya, ke ujung sana belum ketemu, ke sana nggak ketemu. Besar, luas. Ibu bisa bayangkan, langit seluas itu, sebesar itu, sudah ribuan, miliaran, mungkin miliaran tahun. Pernah nggak lihat langit jatuh? Coba. Ya pernah. Pernah nggak lihat langit miring? Nggak pernah juga. Siapa yang buat itu? Pasti jawabannya nanti Allah. Kalau orang belum kenal Allah, Tuhan dia bilang. Penting jangan hantui. Lain lagi. Tuhan, Allah, kita sebut dengan Allah. Sebab akal kita pasti mengatakan, semua akal manusia ini akan meyakini segala sesuatu makhluk benda pasti ada yang menjadikannya, pasti ada yang menciptakannya. Gak mungkin tiba-tiba kue tahu-tahu ada di sini, gak ada yang buat. Bisa yakin? Enggak, pasti ada yang buatnya. Gak mungkin tiba-tiba langit besar gede gitu, gak jatuh-jatuh, gak cobel-cobel, gak rusak-rusak, tahu-tahu ada sendiri. Mungkin gak? Gak mungkin. Kecuali orang ateis. Tapi orang ateis pun memaksakan diri. Ketika dia naik pesawat mau jatuh, apa dia bilang? Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Katanya juga itu. Orang ateis gitu. Ketika mau jatuh pesawatnya, dia manggil Tuhan juga. Karena hati nuraninya itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Makanya Fir'aun walaupun dia bohong mengatakan Tuhan gak ada, begitu tenggelam di laut, baru keluar yang di dalamnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi udah telat, tidak bisa lagi. Artinya ruh kita tadi memang dia mengenal Allah. Ruh kita tadi memang dia tahu bahwa Allah itu ada. Itulah yang disebut dengan fitrah.
Dan di dalam Al-Quran ruh kita sudah pernah dialog dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidana, kami menyaksikan ya Allah, kami menjadi saksi. Kalau kita kaji, menyaksikan itu berasal dari kata syahada, menyaksikan, melihat, menyaksikan. Berarti ruh itu melihat menyaksikan dia jadi saksi. Saksi yang terbaik itu saksi yang melihat, bukan menduga, tapi melihat, menyaksikan. Maka dari sini dipahami ulama, yang paling kenal dengan Allah itu adalah siapa? Mata, akal, ruh. Yang paling kenal dengan Allah adalah ruh. Yang paling dekat dengan Allah adalah ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, dari kaidah ini nanti muncullah, dari ilmu ini nanti muncullah kaidah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia nanti kenal dengan Tuhannya. Siapa yang mengenal ruhnya, dia akan kenal dengan Allahnya. Nah, lewat ruh itulah kita mengenal Allah. Lewat qalbu hati itulah kita mengenali Allah. Jadi kalau mau kenal Allah lebih rinci, jangan hanya pakai mata, indera mata, telinga. Jangan hanya pakai akal, tetapi libatkan qalbu hati ruh kita. Memahami Al-Quran, memahami hadis, baru dibantu dengan zikir, dengan ibadah, baru nanti terasa kenyataan Allah itu. Sehingga hati kita terbuka, dia bisa menyaksikan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang bisa membantu kita untuk menyaksikan Allah ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hanya ulama-ulama yang sudah menyaksikan Allah. Hanya ulama-ulama yang ahli basirah, yang qalbunya sudah kebuka, yang dia sudah selesai dengan dirinya dalam hal mengenali Allah. Kalau orang tak kenal Allah, bagaimana dia mau mengenalkan kita sama Allah? Ibu tak kenal sama presiden. Maaf nih, ini contoh aja. Misalnya ibu ini belum kenal sama presiden, belum nggak ada hubungan. Lalu ibu yang baju putih sana, aku mau jumpa Pak Presiden. Oh yuk, kujumpakan, kata ibu ini. Padahal ibu ini nggak kenal. Kira-kira bisa ketemu nggak? Susah dah, susah. Ada orang terdekat. Logikanya sangat susah. Jadi kalau ulama yang dia belum kenal dengan Allah, tidak bisa membimbing kita untuk mengenali Allah secara rinci, karena dia sendiri belum mengenali. Tapi kalau misalnya di sini ada menantu Pak Presiden misalnya, istrinya Kaisang misalnya kan, ngaji di sini, kenal dengan Pak Presiden, kenal. Ayo saya jumpakan dengan mertua saya. Ya, dijumpakan. Kira-kira gampang nggak kenalnya? Jumpanya? Gampang. Itulah namanya Nabi yang mengenalkan kita dengan Allah. Nabi dah nggak ada, maka gantinya para sahabat. Sahabat dah nggak ada, maka gantinya nanti para wali. Para wali dari kalangan sahabat udah nggak ada, tabi'in nggak ada, tabi'in nggak ada. Nah sekarang para wali, maka carilah wali-wali itu. Ulama yang wali, yang kenal dengan Allah itu, yang punya ilmu laduni, seperti 9 wali Songo, itu para wali. Mereka bisa kenalin kita dengan Allah, mereka bisa membimbing dia. Makanya Sunan Ampel, murid-murid yang dia bimbing, menantunya anak kan jadi wali juga kan. Kenapa? Ya karena dia memang sudah mengenal Allah. Jadi ketika diajari menantunya jadi sunat, jadi wali, dia bimbing.
dengan serius. Tapi kalau mohon maaf, kalau kita misalnya belum kenal Allah, ya nggak bisa. Walaupun ulamanya ulama besar, tapi belum kenal, belum punya ilmu hakikat, belum kenal dengan Allah, ya anaknya sampai di situ juga yang dia biasa lakukan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sir Asrar, ya, kita disuruh mencari guru mursyid yang kenal Allah secara lebih rinci. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita ini saya akan mencoba mengajarkan mengenal Allah serinci yang saya mampu, yang saya pelajari baik dari berbagai mursyid saya dan juga dari buku-buku ulama-ulama wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali. Ini dikenal dengan wali besar, ya. Sampai-sampai ulama mengatakan tidak ada karomah yang paling banyak yang diceritakan oleh ratusan ribuan orang kecuali karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka di dunia belahan manapun Syekh Abdul Qadir Jilani itu ulama hakikat yang paling terkenal, salah satunya. Kenapa? Karena ribuan orang menyaksikan karomahnya. Sama kayak orang di Indonesia ini, kalau di Pulau Jawa lah katakan khususnya, nggak ada yang tidak kenal dengan Sunan Kalijogo, benar? Kalau disebut dengan Sunan Kalijogo, pasti orang mengatakan itu wali Allah. Nah, ya. Bisa dipahami Bu ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah ini dikenali lewat 4. Yang pertama lewat sifatnya, yang kedua lewat namanya, asma'nya, yang ketiga lewat af'alnya, perbuatannya, yang keempat lewat zatnya atau wajahnya. Ini yang paling tinggi, ya. Yang pertama lewat sifat-sifat Allah, ya. Ini yang kita kenal nanti lewat sifat 20, sifat zat namanya. Yang kedua lewat asmaul husna. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul mu'aimin azizul jabbar. Asmaul husna dipahami, dizikirkan, dihayati maknanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah Maha Pengasih Penyayang, ya Allah. Rasakan di seluruh tubuh kita ini betapa kasih sayangnya Allah. Nah, begitu untuk meresapi asma itu, mengenalinya. Dirasakan ya Rahman, ya Rahim. Rasakan ya Allah, Kau Maha Pengasih Penyayang, ya Rabb. Rasakan mengalir darah kita ke seluruh tubuh, jantung kita berdetak karena kasih sayang Allah. Kalau dihentikannya jantung berdetak, apa jadinya? Tegang, ya kan? Gak bisa apa-apa. Siapa yang buat jantung? Siapa yang buat itu? Dokter bisa? Gak sanggup. Gak ada dokter ahli yang sanggup. Ya. Yang merintah jantung kita itu berdetak itulah Allah Ta'ala. Sebenarnya jantung itu berzikir Allah, 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 tapi kita tak mendengarnya. Kenapa? Karena pendengaran hati kita belum kebuka. Yang pendengaran telinga kita yang masih kebuka, nggak bisa dengar kalau pakai telinga biasa. Tapi kalau pakai kolbu, pakai hati, Allah pendengarkan, berzikir dia itu. Allah, 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 Allah. Jantung kita berdetak, maka memancar seluruh darah. Darah ini kencang sekali kan, naik ke atas, ke bawah lagi, baru mengalir, baru kita sehat, bisa jalan. Kalau nggak lancar, stroke, ada yang mati separuh, ya kan? Ini
cara memahami asma. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, merasakan ya Allah Engkau pengasih penyayang ya Allah. Rasakan di dalam diri kita, di seluruh tubuh kita ini kasih sayang Allah. Betapa sayangnya Engkau ya Allah. Engkau yang membuat jantung berdetak. Engkau yang memberikan aku oksigen setiap saat, setiap detik, napas turun naik ya Allah. Kalau oksigen berhenti gimana? 1 jam aja berada di ruang yang tanpa oksigen, bisa hidup? Dimasukkan ke dalam ruangan tanpa oksigen 1 hari, hidup? Jadi kalau kita pikir-pikir Bu ya, banyak sekali ketergantungan kita sama Allah ya. Kenapa? Oksigen aja nggak bisa kita siapkan buat diri kita. Itu sangat kita butuhkan, kebutuhan pokok. Bisa nggak kita menyediakannya? Ya Allah, nggak sanggup. Jantung, itu dirasakan. Maka ketika kita mau cakap, Ya Rahman, Ya Rahim, benar-benar rasakan kasih sayang Allah itu. Itu cara untuk menghidupkan atau menghidupkan hati atau untuk merasakan kenyataan kasih sayang Allah itu. Memang dilatih, hati harus dilatih. Itu untuk mengenali asma'nya ya, asma-asma'nya. Mengenali sifat Allah. Sifat Allah itu kalau di dalam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari ada 20 ya, 13 pokoknya wujud. Apa arti wujud? Allah itu ada. Allah itu ada. Ada. Apakah Allah adanya Allah itu punya bentuk, punya rupa, punya warna? Tidak. Gimana itu Ustaz? Kok ada tapi nggak ada bentuknya? Jangankan zat Allah. Jangankan zat Allah. Nih, di ruangan kita ini. Ruangan ini panas apa dingin? Adem, dingin, panas. Kalau ada yang panas dingin, berarti ada mungkin sakit yang mau demamnya. Nah, katakan dingin, ada AC-nya. Yang buat dingin itu kan apa? Angin ya. Ibu bisa lihat angin? Bentuk angin gimana? Bentuk angin itu gimana? Bentuk angin goyang-goyang Pak Ustaz. Yang goyang-goyang itu bukan angin Bu. Yang goyang-goyang itu Karena daun cuma angin jadi goyang. dahan apa? Di dalam gelas ini ada angin? Ada. Apa bentuknya? Nggak bisa lihat. Saya bisa lihat di dalam gelas anginnya. Bisa lihat nggak angin? Bisa. Tuh. Di dalam gelas ini kan ada yang kosong kan? Yang kosong itu angin isinya. Masa nggak kelihatan sih? Coba lihat yang kosong ini kelihatan nggak? Yang saya tuju ini kelihatan? Kalau belum belajar ilmu hakikat bilang nggak kelihatan. Kalau orang yang belajar hakikat yang kosong ini kelihatan. Coba lihat, kan kelihatan kosong kan? Benar? Kelihatan kosong kan? Ya itu kan kelihatan kosongnya gitu. Kita Ustaz bisa lihat angin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, angin itu dia tidak punya bentuk. Ketika angin dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk angin seperti gelas. Nah, itu yang mesti sebut tadi. Ketika angin dimasukkan ke dalam balon, maka bentuk angin seperti angin aja nggak ada bentuknya. Jadi ada nggak angin? Ada. Nah, bagaimana dengan Allah, dengan zatnya? Wujud. Ini sifat zat yang 20 ini namanya sifat zat Bu. Tauhid ini sifat zat. Bukan sifat-sifat. Ada nanti sifat dari asma,
Beda lagi. Ini sifat zatnya. Sifat zatnya itu wujud, ada, tetapi adanya tidak berbentuk, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Sebab kalau berbentuk, ada rupanya, ada warnanya, dia menjadi makhluk. Nah, jadi kalau ibu lagi sholat, jangan dicari-cari bentuk Tuhan. Mananya Tuhan nih katanya? Yang mana ya Allah nih? Ya. Nah, kalau mau dicari Allah, nanti kajiannya lebih tinggi lagi, namanya ma'rifat zat. Nah, sederhananya Allah itu meliputi segala-galanya. Dia berada meliputi segala-galanya, itu dia berada di balik ruang kosong ini. Di balik segala sesuatu itu ada dia. Tapi belum sampai kajinya ke sana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud. Jadi adanya Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Jadi kalau ada orang bilang Allah itu berbentuk pemuda yang sangat tampan, ada hadisnya, ini hadisnya sahih Ustaz. Ibnu Taimiyah mengatakan sahih. Benar enggak zat Allah bentuknya seperti pemuda sangat tampan? Tidak. Kalau ada Nabi mengatakan, aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, itu bukan zat aslinya. Kalau dalam bahasa ilmu ta'rifat, itu namanya tempat tahwilnya, tempat menunjukkan adanya, atau makhluk yang dipinjam bentuknya oleh Allah. Kira-kira gitulah bahasanya. Ya. Sama kayak Nabi Muhammad ketika perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, apa yang terjadi, Bu? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan engkau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Jadi ketika sahabat membunuh, kata Allah bukan sahabat yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Nah, kalau bahasa sederhananya, Allah meminjam tangan sahabat untuk dikendalikan membunuh orang-orang kafir Quraisy. Allah bertahwil af'alnya itu, ya. Bukan zatnya, af'alnya, perbuatannya itu. Membunuh itu perbuatan Allah tadi. Dengan meminjam tangan sahabat, dia mengendalikan. Nah, kalau tangan kita dipinjam oleh Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sahabat itu bunuh gak bisa ngapa-ngapain, dia dikendalikan Allah. Nabi Muhammad mana itu Allah yang kendalikan. Maka sekali panah, sekali cabut itu bisa sampai nggak satu orang dua mati, bisa sampai lebih dari satu kan, bisa sampai 10 orang sekali 10 mati. Kenapa? Karena Allah yang mengendalikan. Seolah-olah dia pinjam tangan Nabi, dia pinjam tangan sahabat untuk membunuh kafir Quraisy. Kalau itu namanya tauhid af'al, mengenal af'alnya salah satu. Siapa yang bilang gitu? Ya Allah, bukan kita. Itu kan firman Allah yang saya baca tadi. Bukan kau yang membunuh, bahkan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Siapa yang bilang gitu? Allah sendiri. Maka kita memahami waktu itu Nabi dan sahabat dalam posisi tajallinya Allah. Artinya apa? Allah menunjukkan af'alnya di dalam diri Nabi dan sahabat. Begitu memahaminya. Ya, tajalli ditunjukkannya. Nah, makanya perang Badar itu nggak bisa kalah. Makanya di perang Badar itu iblis saja yang menyamar bentuk manusia ketakutan, lari ke biri-biri ke belakang. Di awal dia bilang, la ghalibal yaumal, hari ini tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kalian. Inni jarul lakum, aku di dalam posisi kalian, aku tetangga kalian, aku yang support kalian, kata iblis. Begitu iblis lihat malaikat Jibril turun, dilihatnya kekuasaan Allah, dia berpaling. Apa katanya? Bodoh kalian, dasar orang kafir. Rasakan aja, ini akhafullah rabbul alamin. Gini-gini gua kafir iblis, gua juga masih takut dengan Allah Ta'ala. Kabur ya. Ini akhafullah rabbul alamin. Aku pun takut sebenarnya ngajak Tuhan. Nah,
itulah iblis ketika dia selesai menggoda kafir Quraisy, dia tinggalkan. Karena sebenarnya dia pembohong. Hanya menyuruh orang untuk mengajak orang untuk buat jahat, untuk melawan agama Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu Allah menunjukkan af'alnya pada diri Nabi dan diri sahabat. Maka sahabat yang wafat di perang Badar itu ada sebahagian kecil, itu pun nanti diajak dialog oleh Allah. Dalam hadis sahih itu disebut diajak dialog oleh Allah karena mereka tingkat wali. Maka di dalam Tobaqot sahabat ada buku yang membahas tentang Tobaqot, peringkat sahabat. Sahabat yang paling mulia itu adalah sahabat yang ikut perang Badar. Tingkatnya paling tinggi. Cuman orang Khawarij salah paham. Di mana salah pahamnya orang Khawarij? Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar, maka dia tidak termasuk sahabat yang utama. Nah, makanya mereka berani membunuh Utsman bin Affan. Salah satunya. Padahal Utsman bin Affan itu disuruh Nabi tinggal, bukan maunya dia. Karena Utsman bin Affan itu menikahi 2 anak Nabi, dibolehkan tinggal waktu itu, tidak ikut perang Badar. Dibolehkan Nabi. Ya. Itu yang tak dipahami orang Khawarij. Jadi wujud Allah itu wujudnya ada. Jadi wujud itu diartikan ada, Bu ya, bukan ada bentuk gitu ya. Sebagian orang salah paham. Wujud berarti Allah itu punya ada wujudnya, ada bentuknya. Bukan. Wujud itu ada. Adanya Allah tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa warna. Bagaimana dengan istawa ar-Rahman alal arasy istawa? Ar-Rahman istawa di atas aras. Gimana memahaminya dia? Allah itu istawa alal aras. Istawa secara bahasa bersemayam. Semayam secara bahasa duduk. Duduk di atas aras. Di mana aras itu? Atas. Di atas langit. Katanya atas. Makanya alal arsy istawa yang di atas. Iya. Sebenarnya memahaminya itu kalau pakai ilmu tasawuf, ilmu lapisan alam nggak terlalu ribet. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah nonton film Film Doctor Stranger yang terakhir? Ada namanya Metaverse. Lapisan alam. Kalau universe kan alam semesta, kalau meta berarti kan lebih kepada lapisan alam gitu kan. Gitu dia jatuh, masuk ke alam lain, jatuh, masuk ke alam lain. Itu kalau kita pahami dengan ilmu hakikat, begitulah alam ini mirip. Ya. Bu, saya kalau ketinggian nanti ibu tanya ya. Takut juga kalau ketinggian ibu nggak paham. Saya ambil dari sederhana. Alam jin itu di mana? Alam jin. Nggak kelihatan. Tapi di mana dia? Alamnya. Alam jin itu di balik ruang kosong ini. Ada nggak jin di atas masjid? Ada jin Islam. Oke. Alam malaikat itu di mana? Ya di balik ruang kosong ini. Kalau kita ngaji gini malaikat hadir. Ya mereka ngepalkan sayapnya sampai ke langit dunia sana berjejer mendoakan beri rahmat. Inna lillahi malaikatun yatufuna fil ardi yamshuna alal ardi. Jadi ada malaikat yang tawaf keliling bumi. Kata hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi. Dia khusus mencari ahli zikir. Kalau jumpa ahli zikir, maka dia panggil, halumu ila hajatukum. Malaikat ini ada majlis zikir sini. Maka mereka duduk, mereka naik kepalkan sayapnya sebagian sampai ke langit dunia. Hadis Sahih Muslim. Bisa lihat malaikat duduk? Tidak. Kita nggak bisa melihat malaikat dengan mata hati kita, karena mata hati kita belum diizinkan Allah untuk melihat. Nah, tetapi secara hadis Nabi mengatakan itu ada karena Nabi melihat itu, maka dia ceritakan, maka kita yakini. Nah,
Artinya saya hanya mau mengatakan bahwa malaikat itu dekat loh di sini, alam malaikat itu di balik ruang kosong. Alam ruh, di mana alam ruh? Ruh itu di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah meninggal, ketika ruh keluar, kemana dia pergi? Akhirat. Akhirat. Akhirat itu mana? Alam mahsyar. Pokoknya alam akhirat, alam akhir, alam akhir. Iya, di mana sijin itu? Di mana iliyin itu? Kan kita harus percaya. Kemudian Ya kita percaya itu. Di mana dia? Sebenarnya sijin iliyin itu, sijin itu di bawah tanah, paling bawah, paling bumi. Kalau penjelasan ulama, tapi lapisan paling bawah. Kalau iliyin lapisan langit paling atas. Di mana itu? Di balik ruang kosong ini. Karena ini alam berlapis. Coba ibu pahami. Ketika Nabi mengatakan, ketika Allah katakan, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, kursi Allah seluas langit dan bumi. Di mana kursi itu letaknya? Seluas langit, seluas bumi. Di mana dia? ya di mana-mana. Jadi balik ruang kosong ini kan? Cuma dia nggak kelihatan. Kalau dilihatkan Allah, bumi jadi nabrak, hancur kita, nabrak kursi. Lah takut nangis. Diawasin malaikat. Ya iya. Sama dengan ruh, sama dengan malaikat. Kalau sama dengan jin, kalau kita diperlihatkan, diwujudkan, difisikkan Allah jin malaikat, bumi ini penuh, nggak bisa jalan kita. Semuanya difisikkan. Tapi karena dia tidak bentuk fisik seperti kita, tidak di alam nyata, alamnya berbeda, kita jalan ya kadang nyentuh ruh, nyentuh malaikat. Maka kata Nabi, seandainya lautadumuna ala zakarallah, seandainya engkau terus-menerus berzikir hatimu kepada Allah, la safahatkumul malaikatu fi turuqikum, malaikat akan menyalam kau di jalan-jalan kau lalu, di salam malaikat semua orang yang ahli zikir. Tapi kan kita nggak lihat malaikat yang menyalam. Selamat, hati kita berzikir terus. Itu hadis hasan, makbul. Itu kalau ada yang tangkap jin dimasukin botol itu belum ada warnanya. Iya. Habisin dulu materinya baru tanyakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nanti habis ini kita tanya sampai jam berapa ini, Bu? Sampai 11:30. Ya. Berarti sampai jam 11 materinya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud, kemudian kidam Tadi itu. empat itu belum Ustaz. Allah kita kenal dengan 4 sifat itu. 1 sifatnya, 2 asmanya, 3, 4 belum saya. 3 af'al, 4 jatnya. Ya. Mengenal af'al perbuatannya, yang keempat mengenal jatnya. Nah, kita mengenal sifatnya. Sifat Allah itu sifat jat dimaksudkan. Wujud, kidam itu tidak ada mulanya. Jadi sifat 20 ini untuk menghantam kesyirikan sebenarnya ya. Menegasikan kesalahpahaman terhadap zatnya. Kalau ada permulaan, ada akhir, tak layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Kalau dia terlahir ke bumi, ada permulaannya, maka itu sudah termasuk makhluk. Layak gak disembah makhluk? Gak layak. Maka ketika ada orang menyembah Nabi Isa misalnya, Nabi Isa itu dilahirkan, gak layak jadi Tuhan. Orang ada permulaannya kan dari bayi. Nah inilah, jadi ilmu tauhid ini untuk menegasikan, mengokohkan tauhid kita biar jangan salah memahami zatnya. Karena ini sifat zat. Ya. Semua yang ada permulaannya enggak layak dijadikan Tuhan. Wujud kidam, bako, kekal. Allah tuh enggak ada akhirnya. Jadi kalau ada orang mati disembah, layak enggak jadikan Tuhan? Enggak layak. Ya namanya dia ada akhirnya, mati. Ya mati ngapain disembah? Berarti mati enggak kuat lah dia.
Ya kan? Terbatas kekuasaannya, nyawanya saja terbatas. Yang layak disembah siapa? Yang kekal, yang bako, yang hidup selama-lamanya. Wal awwal wal akhir. Dia yang awal, gak ada permulaannya. Dia yang ada sebelum semua ada. Wal akhir. Semuanya hancur binasa. Dia yang tetap ada akhir. Gak ada kesudahannya. Wal awwal wal akhir. Wal zahir wal batin. Nah, itu sifat Allah. Itu disebut dalam Quran. Jadi Allah itu yang awal, tidak ada permulaannya, asal kejadiannya. Dan Allah itu bako, kekal. Kullu syai'in halik illa wajah. Seluruhnya binasa, hancur, kecuali wajah Tuhanmu. Nah, inilah bako. Hanya Allah yang tak hancur binasa. Jadi kalau mati, Nabi Isa mati disembah, keliru. Siddhartha Gautama mati disembah, keliru. Apalagi api mati disembah, majusi, keliru. Wong benda kok. Ya, ada orang-orang soleh meninggal mati disembah orang, keliru. Ada orang nyembah begu, kalau di Sumatera Utara begu kan, jin mati, nyembah jin mati, keliru. Mati kan karena sama. Ya. Ngapain disembah yang mati? Yang disembah itu yang tidak bisa mati. Kalau sembah yang mati ya terbatas kekuatannya. Jin mati, ngapain nyembah jin? Ruh mati. Kenapa nyembah ruh? Termasuk ruh para wali nggak boleh disembah. Nah, maka kita nggak boleh ziarah ke makam wali songo pun nggak boleh minta kepada ruh. Yang boleh kita doakan, ya Allah tinggikan derajatnya, derajat kewaliannya tinggikan, tambahkan kemuliaannya. Ruh para wali masih hidup. Ketika kita doakan, kita gak kenal sama dia di dunia ini. Ketika kita datang mendoakannya, dia ngelihat. Kalau ruhnya masih hidup, ruh orang soleh masih hidup. Kalau Allah tampakkan, ditampakkan Allah yang ziarah. Nah, lalu ruhnya melihat. Nah, ketika kita berdoa di kuburan itu, ya insya Allah ruhnya ikut mengaminkan. Ruhnya ruh suci. Ya Allah, dia telah mendoakan aku, dia telah memintakan aku ditambah kemuliaan kepadamu. Ya Allah, tunaikanlah hajatnya. Amin. Kata ruhnya di alam ruh. Karena ruh orang-orang soleh itu gak mati. Ya, belum waktunya untuk dimatikan Allah. Tunggu kiamat. Maka di dalam hadis disebut, ketika kita bersolawat saja kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung solawat kita itu ditampakkan ke depan ruhani Nabi. Ada hadis menyebut lagi, langsung dikembalikan Allah ruh Nabi ke jasadnya, langsung dijawab. Nah, kalau masyayikh kita mengatakan sebagian, semua orang bersolawat di bumi ini ditampakkan Allah di depan roh Nabi. Ya, ketika kita bersolawat dengan rasa rindu, lalu ditampakkan. Dan solawat kita itu dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Kenapa solawat kepada kekasih Allah dibalas 10? Ya karena kita mencintai kekasihnya, mencintai orang yang dia cintai. Termasuk para wali, ketika kita mendoakan kekasihnya para wali, ya maka kita termasuk orang-orang yang mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh itu bahagian dari keimanan, bukan kesyirikan. Ada orang salah paham, ya, terlalu ekstrim. Ziarah kita ke makam wali syirik, tawasul syirik. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu bukan nyembah tawasul. Tawasul itu kita, gimana bahasanya, menjadikan yang ditawasulkan itu sebagai kalau orang lama mengatakan sebagai perantara untuk dikabulkannya doa. Kalau saya lebih memahami, sebagian guru kita mengatakan kita jadikan sebagai fasilitas, fasilitas supaya tujuan kita, doa kita kepada Allah diterima. Jadi tawasul itu adalah fasilitas. Fasilitas itu ibarat gini, kalau kita mau sholat kan pakai sejadah, benar? Apa ibunya bahasa sejadah?
Nyembah sejadah enggak kita? Enggak, kita nyembah Allah. Loh, kamu sujudnya di atas sejadah, kamu nyembah sejadah. Yang goblok mana nih? Yang nuduh kita nyembah sejadah. Sejadah itu cuma alat. Sama dengan orang-orang suci para wali, itu alat, fasilitas. Jadi ketika ada wali dekat dengan kita, ya itu kita jadikan fasilitas. Jadi wasilah itu lebih kepada sebenarnya fasilitas ya. Kalau saya membahasakannya fasilitas. Maka Imam Syafi'i dalam riwayat disebut, Imam Syafi'i kalau dia punya hajat, apa hajatnya? Genting atau hajatnya perlu, dia ziarah ke makam Imam Hanafi. Setelah ziarah ke makam Imam Hanafi, lalu dia berdoa. Setelah didoakan Imam Hanafi, lalu dia berdoa untuk dirinya. Dan setiap kali aku melakukan itu, alhamdulillah hajatku terkabul, kata Imam Syafi'i. Nah, begitu adab ziarahnya, Bu. Jangan minta Sunan Kalijaga tolong aku ya, aku pingin punya anak. Jangan begitu bahasanya. Ya. Tapi kalau ibu sudah tinggi makomnya, sudah bisa komunikasi dengan kolbu ibu sendiri, boleh bahasanya gini, ini tingkat tinggi. Ya Sunan, bantu aku doakan ke Allah. Bantu aku doakan, mintakan ke Allah supaya aku punya anak. Itu makom tinggi. Kita minta supaya dia mendoakan kita. Kenapa? Karena ruh itu sebenarnya tidak mati, mendengar. Kalau Allah bukakan hijabnya. Tetapi ruh siapa yang tidak bisa mendengar, di dalam kitab Ibnu Qayyim, yang tak bisa mendengar itu, yang dihijab Allah itu adalah ruh orang-orang kafir. Tapi ruh orang-orang yang ruhaninya tinggi, orang-orang soleh, itu sebahagian besar diberikan Allah fasilitas. Maka kata Salman Al-Farisi dalam kitab Ibnu Qayyim, Salman Al-Farisi mengatakan, ruh orang beriman itu sholat di atas kuburnya, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah. Maka ketika Nabi SAW Isra, Nabi melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Ada di Sahih kan? Ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi Muhammad melihat ruh Nabi Musa sudah ada di langit. Oh itu kecepatan ruh kan? Tadi dikubur, tahu-tahu sudah di langit. Keberapa? Nah ini ilmunya berdasarkan hadis, termasuk hadis-hadis yang maqbul yang disampaikan ini, dan juga pengalaman ulama-ulama besar, dan juga pengakuan ahli-ahli ma'rifat, guru-guru kita yang sudah kasyaf. Ya. Artinya apa? Ya ilmu ini sudah diuji di lapangan, sudah diuji secara hadis. Tapi walaupun saya sampaikan ini, Bu, tidak sebahagian orang bisa nerima. Ya, ada juga orang yang ketakutannya berlebihan. Asal kita ziarah makam wali syirik katanya kan. Mendoakan orang mati syirik katanya. Kadang-kadang kita lucunya, gelinya, kok takut kali lah dia sama tanah orang mati. Kenapa lah takutnya kan? Karena kita pikir gitu juga kan. Ini kok takut kali ziarah kubur. Kenapa takut kali ziarah kubur? Kok takut ziarah kubur? Nabi jam 2 malam aja disuruh ziarah kubur sama Jibril. Tengah-tengah malam. Hadis Sahih Bukhari kan. Satu waktu Nabi itu pernah datang Jibril. Dilihat Aisyah udah tidur belum? Kayaknya Aisyah udah tidur. Keluar Nabi. Ya, Jibril di depan pintu manggil Nabi. Lalu Aisyah kebangun. Nabi kok keluar tengah malam, dikuntet sama Aisyah. Diikuti kemana? Ternyata ke makam Baqi. Makam Baqi ziarah kubur tengah malam. Setelah ziarah kubur selesai, Aisyah buru-buru pulang lebih dulu. Tahu-tahu Nabi pulang masuk ke rumah. Kamu sudah bangun? Iya ya Rasul. Malu-malu. Tadi ku pikir kau sudah tidur. Enggak, belum tidur. Ada apa ya Rasul? Tadi Jibril datang. Dia enggak berani masuk karena kamu berbaring di situ tidur. Dia menunggu di depan pintu. Kemudian aku keluar, dia mengajak aku untuk, Jibril mengatakan Allah memerintahkan engkau Muhammad
ziarah ke makam baki, mendoakan orang-orang yang ahli kubur. Tengah malam. Itu hadis sahih Bukhari. Hadis sahih. Ya, bukan hadis abal-abal, hadis sahih. Tapi tetap ada nanti orang-orang tertentu ya gitu. Mereka hanya ya nggak tahulah ya, apa karena mereka sudah terformat dengan pemahaman yang bagaimana gitu kan. Ya, takut kali dengan ziarah salah. Takut syirik. Kenapa syirik? Apalagi ulama-ulama kita misalnya orang-orang ahli ma'rifat itu, mereka udah kenal Allah. Gak mungkin lah mereka nyembah ruh. Udah kenal ke Allah. Tahu dia mana Allah, mana ruh, mana jin. Ya, mana ruh para wali, mana jin, mana malaikat. Dia ngapain nyembah selain dari Allah? Oh, mereka sudah kenal Allah, Pak. Tetapi orang-orang yang tidak sampai ilmunya selalu menghadap kita untuk yang seperti itu. Ya. Itu sebenarnya akibat kurang luas atau kurang dalam pengetahuannya, sehingga ketakutannya terlalu besar. Walaupun memang kita tidak pungkiri juga di antara umat kita ada yang sangat awam, tak paham dia ilmunya, tak paham adab ziarah. Kadang-kadang dia berdoa langsung minta ke makam wali itu, dia minta ziarah ke Wali Songo, dia minta ke kubur. Yang paling parah minta nomor ke kubur kan. Itu yang ditakutin. Pakai sesajian lagi. Ya, ini yang salah. Kita akui ada yang salah. Termasuk kalau kita ziarah ke makam Sunan Kalijogo, itu kadang-kadang makam di depan itu ada yang pakai sesajian itu. Nah, itu orang aliran kebatinan itu, disatukan kuburannya, didekatkan ke situ. Itu nggak benar itu caranya. Ziarah itu ikutin adabnya. Ziarah itu sebenarnya kita mendoakan wali, mendoakan ditambah kemuliaannya, dan baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sama dengan kita mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan doa. Ya Allah, tambahkanlah salawat dan salam, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Begitu kita bersolawat mendoakan Nabi, balik ke diri kita. Nabi itu sudah di puncak kemuliaan, ibarat air di gelas ini udah penuh. Ya. Begitu kita tambah lagi air, apa yang terjadi? Lubang. Airnya kembali ke kita. Begitu kita sholawat ke Nabi Muhammad, sholawatnya balik ke kita 10 kali. Ya. Jadi inna min ijlalillah ijlalil ilmi wal ulama wa zissaibatil ihsan. Tanda-tanda orang mengagungkan Allah, mereka memuliakan ilmu, memuliakan para ulama, nabi, rasul, para wali, orang-orang soleh, memuliakan orang tua muslim, memuliakan para penghafal Quran. Tanda orang mengagungkan Allah. Jadi ketika kita memuliakan nabi, rasul, para wali, ya, termasuk kuburannya kita muliakan juga, kita jadikan tempat ziarah, itu bahagian dari mengagungkan Allah. Ya. Tapi jangan minta. Nah, itu jangan minta ya, jangan jadikan seperti Tuhan. Nah, itu termasuk bagian mengagungkan Allah. Tapi kalau yang ibu, bapak, ibu-ibu ziarah ke makam Abu Jahal, ziarah ke makam Abu Lahab, ziarah ke makam Abu apa? Abu Dapur. Itu memuliakan Allah enggak? Itu menghina namanya. Ketika kita memuliakan orang yang musuh-musuh Allah, ziarah ke Fir'aun, ziarah ke ini, itu namanya menghina Allah. Bisa dibedakan. Ketika kita mengagungkan orang yang durhaka melawan Tuhan, itu paling cepat mendatangkan azab Tuhan. Ya. Karena kita memuliakan orang yang mencela agama Allah. Tapi kalau kita memuji orang yang membesarkan agama Allah, Wali Songo yang memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, kita puji, itu sama dengan memuji Allah. Karena itu wakil-wakil Allah di bumi. Ya. Saya tidak tahu dari mana tauhid ziarah makam wali itu menjadi hal yang menakutkan. Tidak tahu. Kalau saya sendiri menikmati ziarah makam wali, ya. Nikmat. Ada kenikmatan tersendiri. Kalau bahasa teman saya, kita enak hanya mau ziarah itu.
seperti kita umroh, itu kalau kita mau umroh, mau ibadah itu enak aja, pingin aja rasanya ke Masjidil Haram, pingin aja ke Nabawi, kan begitu. Waktu ziarah ke makam wali, saya merasa seperti itu. Enak aja gitu, ada kenikmatan rohani spesial yang khusus. Tapi kuncinya begitu, dijaga adab-adabnya. Ya. Baik, saya kira itu saja. Itu penjabarannya agak melebar. Walaupun tadi kita maksudkan adalah sifat Allah, wujud kita baqa, mukhallafatul lil hawadis, ya mubin nafsi wahdaniyah. Ini sifat Allah. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, pengantarnya ya.